Orang yang berdoa akan bersuka cita. Tuhan ngomong orang yang berdoa akan bersuka cita. Kamu gak usah takut karena kalau orang berdoa tahu ada Tuhan di hidupnya. Ada pembelaan, ada penyertaan, ada peluputan Tuhan. Ngerti aku. Lalu yang gak berdoa gimana? Ya temukan sendiri aritmatikanya. Yang gak berdoa gimana? 1 tambah 1 adalah 2. 2 kurang 1 ya 1. 2 kurang 2 ya 0. Tidak berdoa, ya tidak akan menuai sukacita. Kalau Anda pun bisa beruntung punya uang, bisa bisa profitable bisnisnya. Nggak tentu juga ada berkat Tuhan di sana. So, janganlah hati kita ke materi tahun 2023-2024. Hati kita harus ke rohani. Bangun hal-hal yang sifatnya esensial dalam rencana Allah. Bangun hubungan keluargamu. Bangun kerohanian hubunganmu dengan Kristus dulu. Menuai sukacita. Ya Tuhan, aku mengerti, aku harus ajarkan. Berarti tahun depan hati-hati yang kau taburkan. Bangunlah apa yang tidak tergoncangkan. Kalau kita bangun sesuatu yang asal-asalan, ya jangan heran. Apalagi kalau kita bangun sesuatu, nabur sesuatu yang sia-sia. Jangan heran kalau kita menuai yang sia-sia pula. Saya tergerak sekali, saya mau ke Tangerang nih. Saya hari ini mau khotbah di streaming ke semua Jabodetabek. Saya kira ya Tuhan saya harus sounding karena nanti ketemu lagi kita Christmas kemudian. I need to prepare you ahead of time. Supaya kita siapkan dulu. Anda mau bangun kebun-kebunan harus shopping biji loh. Cari yang unggul dong bibitnya. Itu saya pernah makan itu stroberinya Jepang sama atau yang Korea itu gede-gede. Itu saya beruntung dibawakan teman. Itu enak banget. Memang perlu hawa dingin sih, jadi semi manual, tetap perlu iklim. Tapi sekalipun iklimnya dingin, kalau benihnya bukan itu, ya nggak jadi yang segitu. Itu namanya bibit unggul. Hati-hati benih apa yang kau bawa tahun depan. Makanya itu bawalah dirimu dulu ke Bukit Sion. Kita baca sekarang ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ayat 22 itu seperti perkumpulan doa ya. Kalau Anda baca loh, seperti pertemuan doa gak sih? We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Kita berdiri di tahta suci, di tanah sucinya. Ada malaikat sekeliling kita, bersama malaikat di sorga. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memujimu, tanganku ku angkat padamu. Kelihatannya kayak kebaktian ya, kayak ibadah, seperti perjumpaan yang disengaja dengan Allah. Ayat 22 ini yang disebut bukan latihan badani yang sementara atau terbatas sifatnya. Ini adalah latihan rohani yang sifatnya kekal dan lebih mantap lah ceritanya. Kehidupan manusia itu, kebahagiaan dan kelengkapan hidupnya, semua kepuasan batin dan segala rencana Allah itu lebih banyak bergantung dengan latihan badani daripada kita nge-gym. Latihan rohani daripada kita nge-gym. Nge-gym saja nggak tentu kita akan happy pernikahannya. Ternyata sebagian besar kehidupan kita itu non-material kuncinya. Non-physical, tidak jasmani. Makanya dari sini ayat inilah saya langsung tahu kelihatannya ini kami sekarang sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Betapa bangga hati kami punya Allah seperti Engkau. Karena Tuhan, kerajaan yang kami terima adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih kami boleh mengenal-Mu. Itu saja lebih dari hidup ini. Lebih daripada segala sesuatu yang kami bisa peroleh di dunia. Dapat mengenal-Mu dan memanggil-Mu Bapa. Tidak ada berkat lebih tinggi dari itu. Kenapa kami seringkali menuntut lebih? Maafkan kami Tuhan. Kami ingin mencari kerajaan-Mu serta kebenarannya. Itu saja. Segala sesuatu di Kau yang tambahkan. Boleh Tuhan tambahkan.
Boleh kurang, Tuhan kurangi. Engkau mengambil, Engkau memberi. Terpujilah nama Tuhan. Tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan buang kami dari hadiratmu. Hanya Engkau satu-satunya yang ada padaku di sorga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Engkau. Hanya Engkau yang bisa kuandalkan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaatmu. Speak to your congregation. Berbicaralah kepada umatmu Tuhan. Berikan roh wahyu dan roh hikmat untuk menyertainya. Sembunyikan hambamu rapat-rapat, erat-erat di balik pintu dan di balik salib itu. Yesus yang bersinar terang. Bukan gagah perkasa tapi roh Allah yang berbicara. Dalam nama Yesus. Amin. Come on, kasih berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk dulu. Kita buka ayatnya dulu di yang ayat emas yang saya pilih untuk jadi pembahasan kita di Ibrani pasal 12. Buka di sana saja. Ibrani 12. Oh, kita baca dulu aja ya. Ibrani 12 ayat 22 sampai 29. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya kasih judul membangun yang tidak tergoncangkan di tahun 2023. Karena saya tahu tahun-tahun ke depan akan challenging. Bukan karena prediksi dunia malahan suram. Tapi sepanjang hari ini, I spoke the words of hope. Saya ucapkan kalimat iman dan kata-kata pengharapan. Ada perkecualian, berkat peluputan itu ada loh. Ada beneran. Saya kaget terkejut waktu saya berdoa. Sebenarnya saya berdoa ini malahan udah jauh hari. Kalau nggak salah di awal tahun ini, kan kita sekarang gereja kita tahun ini disebut sebagai tahun mimpi dan penglihatan. Waktu saya mendapatkan tahun ini, lalu saya mendapatkan pernyataan juga, semuanya tentu harus diuji. Tetapi ini adalah tema atau rema bagi jemaat pengembalaan Gereja Mawar Sharon yang saya pimpin ini. Saya mendapatkan sebuah pernyataan, the year of great shifts. Tahun pergeseran yang hebat, pergeseran yang besar. And miracles. Tapi pertama-tama saya mendapatkan pernyataan bahwa akan ada tahun pergeseran yang besar, berarti ada banyak orang yang digeser dong. Terjadi perubahan-perubahan dahsyat dong. Saya ngertilah, setiap perubahan itu pasti ada casualty. Pasti makan korban. Semua perubahan, apalagi kalau namanya pergeseran, itu berarti ada yang menggeser, ada yang digeserkan. Pemain lama tiba-tiba gak kelihatan, pemain baru yang jadi pupuk bawang, yang gak diandalkan, tiba-tiba jadi leader of the field, menjadi pemimpin bidang. Yang dijagokan, melempem ujungnya. Yang dihina, diangkat sama Allah. Waduh, jangan sampai. Saya langsung pikiran apa? Saya khawatir untuk jemaat. Jemaat ini ready nggak? Jemaat kita ready nggak? Yang Tuhan sampaikan ke saya itu hasil dari lutut ya. Kalau orang Surabaya bilang bondo dengkul. Saya cuma modal lutut, berdoa, cari wajah Tuhan. Karena kami pemimpin rohani ini harus masuk 1 kilometer dulu. Kami tidak maha tahu, kami sama nggak taunya dengan Anda.
Sama kurang tahu 11-12 lah undi. Cuman jangan jadi pemimpin kalau kita nggak wake up earlier, nggak bangun lebih pagi. Kalau kita nggak berdoanya sedikit lebih banyak, kalau kita nggak merenungkan Alkitabnya lebih dalam, dan kalau kita tidak cari Tuhan dulu, orang nggak butuh motivasi kok, orang butuh jawaban. Orang butuh jawaban. Makanya waktu saya masuk ke hadirat Tuhan, Tuhan nyatakan. Tahun pergeseran, saya bilang, Tuhan celaka dong. Nah ini jemaat yang kami kasih ini, untuk mereka kami berjaga-jaga. Bukankah pemimpin adalah orang-orang yang berjaga-jaga atas jiwa? Berarti Anda itu dijaga oleh kami, meskipun kita saling menjaga. Saya bilang, apakah ada orang-orang yang digeser itu adalah dari jemaat kami? Yang kami gembalakan Pastor Lena, Pastor Fuji. Apakah ada nanti yang akan digeser? Apakah ada yang nanti gugur, yang runtuh, yang jatuh? Tuhan, aku gak naif. Aku tahu setiap perubahan akan makan korban. Please tell me Tuhan. Please tell me Tuhan. Kalau boleh Tuhan Yesus, 1 juta murid itu nanti sebagai cetusan kami, cetusan iman. 1 juta murid itu jiwa-jiwa lamanya gak hilang. Tapi ditambah jiwa baru, jangan ada yang gugur dari antara kami. Terus habis itu seperti Roh Kudus berkata, tergantung. Hasil akhirnya tergantung karena kerajaan Allah itu semi manual. Kita juga punya pilihan, kita bukan Pinocchio soalnya. Tuhan ada atas bangsa dan negara ini. Tuhan tuh pegang kendali. Kalau masih ada aja 10 orang yang benar berdoa untuk negeri ini gak mungkin dilepas sama Tuhan Yesus. Mana ada 10 banyak nih. Gak hanya 10 saja. Lalu jelaslah 2023, saya tanya Tuhan lalu apa yang harus kami lakukan di tahun 2023? Yaitu sebelum tahun pergeseran itu, apa yang harus kami persiapkan Tuhan untuk bisnis jemaat, untuk kehidupan mereka, masa depan, sekolahnya, karirnya, ministry, pelayanannya, gereja, visi. What must we do? Orang yang berdoa akan bersuka cita. Tuhan ngomong orang yang berdoa akan bersuka cita. Kamu gak usah takut karena kalau orang berdoa tahu ada Tuhan di hidupnya. Ada pembelaan, ada penyertaan, ada peluputan Tuhan. Ngerti aku. Lalu yang gak berdoa gimana? Ya temukan sendiri aritmatikanya. Yang gak berdoa gimana? 1 tambah 1 adalah 2. 2 kurang 1 ya 1. 2 kurang 2 ya 0. Tidak berdoa, ya tidak akan menuai sukacita. Kalau Anda pun bisa beruntung punya uang, bisa bisa profitable bisnisnya. Nggak tentu juga ada berkat Tuhan di sana. So, janganlah hati kita ke materi tahun 2023-2024. Hati kita harus ke rohani. Bangun hal-hal yang sifatnya esensial dalam rencana Allah. Bangun hubungan keluargamu. Bangun kerohanian hubunganmu dengan Kristus dulu. Menuai sukacita. Ya Tuhan, aku mengerti, aku harus ajarkan. Berarti tahun depan hati-hati yang kau taburkan. Bangunlah apa yang tidak tergoncangkan. Kalau kita bangun sesuatu yang asal-asalan, jangan heran. Apalagi kalau kita bangun sesuatu, nabur sesuatu yang sia-sia. Jangan heran kalau kita menuai yang sia-sia pula. Saya tergerak sekali, saya mau ke Tangerang nih. Saya hari ini mau khotbah di streaming ke semua Jabodetabek. Saya kira ya Tuhan, saya harus sounding karena nanti ketemu lagi, kita Christmas kemudian. I need to prepare you ahead of time. Supaya kita siapkan dulu. Anda mau bangun kebun-kebunan, harus shopping biji loh. Cari yang unggul dong bibitnya. Itu saya pernah makan itu stroberinya Jepang atau yang Korea itu gede-gede. Itu saya beruntung dibawakan teman. Itu enak banget. Memang perlu hawa dingin sih, jadi semi manual, tetap perlu iklim. Tapi sekalipun iklimnya dingin, kalau benihnya bukan itu, ya nggak jadi yang segitu. Itu namanya bibit unggul. Hati-hati benih apa yang kau bawa tahun depan. Makanya itu bawalah dirimu dulu ke Bukit Sion. Kita baca sekarang ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ayat 22 itu seperti perkumpulan doa ya. Kalau Anda baca loh, seperti pertemuan doa gak sih? We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Kita berdiri di tahta suci, di tanah sucinya.
Ada malaikat sekeliling kita, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memujimu, tanganku ku angkat padamu. Kelihatannya kayak kebaktian ya, kayak ibadah, seperti perjumpaan yang disengaja dengan Allah. Ayat 22 ini yang disebut bukan latihan badani yang sementara atau terbatas sifatnya. Ini adalah latihan rohani yang sifatnya kekal dan lebih mantap lah ceritanya. Kehidupan manusia itu, kebahagiaan dan kelengkapan hidupnya, semua kepuasan batin dan segala rencana Allah itu lebih banyak bergantung dengan latihan badani daripada kita nge-gym. Latihan rohani daripada kita nge-gym. Nge-gym saja nggak tentu kita akan happy pernikahannya. Ternyata sebagian besar kehidupan kita itu non-material kuncinya. Non-physical, tidak jasmani. Makanya dari sini ayat inilah saya langsung tahu kelihatannya ini kami sekarang sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Kayaknya ayat 22 ini bukan Bukit Sion beneran karena ini kiasan. Tapi sebenarnya Bukit Sion ada artinya. Bukit Sion itu adalah bukit di atasnya dibangun bait suci. Hari ini namanya Yerusalem. Yerusalem itu selalu berapa derajat lebih sejuk daripada utara di Nazaret dan di Galilea. Galilea itu lebih panas, kalau di Yerusalem itu lebih dingin. Karena dia itu kota yang lebih tinggi di atas permukaan laut. Yang paling rendah juga di selatan. Luar biasa, titik terendah bumi namanya Laut Mati. Tapi Bukit Sion itulah tempat didirikan kota Yerusalem, bait suci. Di atas itu pernah ada juga namanya Tanah Araunah. Tempat sekarang bait Allah, atau sekarang yang di daerah sengketa bangsa-bangsa itu loh, daerah suci yang disakralkan. Perang-perangan di sana terus rebutan. Bukit Sion itu juga tempat di mana Daud mempersembahkan korban. Tanah Araunah yang dibeli zaman dulu oleh nenek moyang Israel. Tanah Sion, Bukit Sion itu adalah ada ceritanya. Tapi Bukit Sion di sini itu ayat sebelumnya kita belum baca. Ayat-ayat sebelumnya itu memberikan comparison atau perbandingan antara datang ke Bukit Sion atau ke Sinai. Sinai itu ada di area daerah Mesir sana. Ya, Sinai. Makanya itu orang kalau mau pergi ke Sinai harus pergi ke Mesir kan, kalau mereka berziarah ke Israel. Dan Sinai yang di daerah Mesir situ itu padang gurun. Sinai itu menakutkan. Sinai itu bukan ibadah atau kebaktian. Sinai itu waktu Tuhan bicara, bahkan kalau hewan gak sengaja lewat atau pegang gunung itu harus dirajam mati. Sampai Musa pun ketakutan, bangsa Israel ngeri dan berkata, tolong hentikan Allah berbicara. Udah, kami biar dengar firman dari kamu aja secara gak langsung Musa. Kami takut dengarkan suara halilintar itu. Sinai. Jadi dari sini kita lihat comparisonnya. Yang satu adalah Allah yang ngeri. Yang menunjukkan kekudusannya dan manusia tidak worthy, tidak layak. Tapi yang satunya Allah yang personal, Allah yang sifatnya pribadi. Very inviting, sangat mengundang. Come into my presence, masuklah ke hadiratku. Sebab kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Di Bukit Sion itu ada suatu kejadian yang membuat kita bisa masuk ke hadirat Allah seenaknya. Bukan sembarangan atau semena-mena, kapan saja maksudnya. Ketika tirai itu di bait suci robek dari atas ke bawah, namanya Golgota atau Kalvari, yaitu Yerusalem, kota kuno itu. Saya ulang, tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Yerusalem sorgawi, ini bukan ziarah ke Yerusalem loh ya, ini kiasan, ini arti spiritualnya. Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, karena kamu datang. Karena kamu check in, sesuatu akan beda check outnya. Listen very well. Apapun yang tidak tergoncangkan tahun depan adalah sesuatu yang kau bawa ke hadirat Allah. Tidak kau bawa ke hadirat Tuhan, check outnya juga tidak jaminan. Sia-sialah kau membangun rumah kalau bukan aku yang membangunnya. Jadi kita harus tahu dulu satu prinsip sederhana. Whatever you bring into the presence of God, that will be unshaken.
Mau tahu kenapa enggak? Kalau Anda membawa sesuatu ke hadirat Allah itu kok tidak bisa tergoyangkan nantinya. Karena apapun yang kau bawa masuk ke hadirat Allah, kalau itu tidak berkenan sama Allah, ayat terakhir langsung berbicara sebab Allah kita adalah Allah yang menghanguskan. Gak mungkin keluar, gak ada check out-nya. Anda bawa masuk kepahitan, Anda keluar pasti kemanisan. Kalau enggak, Anda tidak mungkin bisa keluar dari, tidak mungkin bisa. Tuhan itu gak bisa dipermainkan. Makanya satu-satunya sensor, apapun yang dari Tuhan di hidupmu harus kau bawa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Segala sesuatu yang kau gumulkan dengan Tuhan, itu yang nanti beda. Sedangkan orang lain lihat suksesmu karena pengurapan, mereka mau coba niru, gak bisa. Misalkan kalau pengkhotbah mau khotbahnya plek sama Anda, orang bisa heran, khotbahnya biasa loh, kok bisa berkuasa. Orang punya toko sama, kalau perlu hijack semua chef Anda. Coba, jangan nantang tapi ayo hijack, ayo silakan. Anda kalau di hijack salah sendiri. Nggak bisa, mau di hijack gimana pun dibuat plak, jiplak sama copycat. Harganya banting lebih murah 75.000, 150.000 satu porsinya. Tetap paling rame bentar tutup, kemudian Anda cuma sepi sebentar lalu nanti redemption nanti akan ditebus, kemudian seperti seolah-olah Tuhan simpan sebentar lalu bunganya diberikan. Berkatnya orang di sebelah sana yang niru Anda, tapi bukan hasil doa, cuman sirik atau iri saja, itu hanya seperti kembang tidur. Atau hamil anggur. Tapi Anda seolah-olah ditinggal sebentar, tapi waktu kembali nanti bukan kembang tidur. Tuhan memberikan kepada yang dikasihnya waktu dia tidur, tanpa disadari besok buka toko, loh dari mana semuanya? Tuhan sudah simpan, diberikan sampai bunga-bunganya, sana kembang tidur, Anda dikasih bunga. Di bunga beneran. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, saya mendapatkan satu pernyataan simple yang saya ajarkan hari ini. Sebenarnya khotbah saya yang ibadah ini khususnya, not simply just teaching, but prophesying. Bukan hanya mengajar, saya bernubuat dalam pengajaran. Bahwa apapun yang kau bawa ke dalam hadirat Allah, dengan sungguh-sungguh kau gumulkan. Kalau satu hari Anda doa, satu kali gak cukup, doa lagi, doa. Gumulkan seperti Daud, seperti Yakub, gelut sama Tuhan di perjanjian lama, di kitab Kejadian. Dia gak berhenti berdoa sampai pincang kakinya, bayangkan. Aku gak melepaskan sampai engkau memberitahu aku namamu. Dia berkata, kenapa kamu harus tahu namaku? Berkati aku kalau gitu, kalau gak mau beritahu namamu. Lalu dipukullah pangkal pahanya supaya dia tahu diri bahwa mulai hari ini Israel diberkati karena Yakub bergelut dengan Allah. Hari ini namamu Israel, kamu gelut sama Allah dan kamu menang. Dan Tuhan kasih kedipan mata, dia berkata sebenarnya kamu tidak menang. Untuk kutunjukkan betapa gampangnya untuk menaklukkanmu. Simsalabim, pem, langsung pincang. Tapi semalaman kok bisa gelut, kok seimbang. Anak saya waktu saya kecil gelut sama dia main-mainan. Dia itu keluar dengan bangganya, berkata, aku menang lawan Daddy. Saya ngalah. Aduh, kalah. Kalau saya mau kalahkan dia ya gampang lah, anak masih balita. Tapi sekarang ya kalah saya, anak saya sudah segini. Kakinya loh, size-nya 50, saya 45. Itu orang, itu anak atau gorila, saya nggak tahu. Jangan bilang sama dia. Saya sampai bilang sama anak saya yang satu ya kan, bukan yang cewek ini yang cowok ya. Saya bilang kalau kamu lebih panjang lagi kakinya, nanti saya akan lubangin sepatumu jadi jempolnya akan maju terus. Jadi nggak bisa beli lagi sepatu di mana 50. Anak saya yang sekarang yang kecil juga sama, mulai tinggi, kakinya panjang. Saya nggak tahu ini anak-anak makan apa dulu. Padahal cuma kasih makan nasi dan firman loh, bisa begitu. You see? Apapun yang Anda bawa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Israel itu diberkati karena Yakub gelut sama Tuhan. Jangan skip bergumul dengan Sang Maha Kuasa. Di tempat tersembunyi. Jangan selalu sibuknya sosial media. Lalu pencitraan. Kelihatannya happy ya pernikahannya tapi rapuh berantem terus gak keruan. Mendingan bangun mesbah keluarga daripada sibuk foto-fotoan. Saya nggak anti itu, boleh silakan. Tapi itu bukan intinya. Kalau Anda mau pelayanan Anda sungguh-sungguh diberkati,
Dan Anda mesti harus masuk dalam ruang doa. Doa benar. Dia bisa gini, dia bisa gitu. Gak usah compare dirimu dengan orang lain nanti sombong atau minder. Apapun yang menghasilkan, Tuhan harus membangunnya. Dan Tuhan tidak pernah membangun di tempat terang. Tuhan selalu membangun di tempat privat. Whatever you say, apapun yang kita katakan, apapun yang kita dapatkan di tempat tersembunyi atau privat tadi, Tuhan yang akan broadcastkan nanti di tempat umum. Your power lays, kuasamu terletak di dalam tempat tersembunyi dengan Tuhan. Itulah Bukit Sion. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Baik itu bisnis Anda atau apa. Perhatikan dengan seksama. Bangunlah dari hadirat Allah. Jikalau bukan Tuhan yang menjaganya, sia-sialah orang bisa menjaganya. Orang senangnya kan 5 step gimana sukses. Tirulah silakan, beda hasilnya. Soal parenting gimana, harus ini itu, harus kasih motivasi. Percayalah nanti ujungnya yang bisa besarkan anak kita itu hanya Tuhan di ruang doa kita. Saya gak ajari kita doa melulu, gak bekerja, gak kerja, gak usah makan, kata Tesalonika. Tapi hari-hari ini menurut saya lebih jomplang sih. Jarang ada orang yang doa. Ada sih orang yang aneh, yang cuma maunya doa tapi gak pernah memberikan nafkah. Apalagi dia adalah kepala keluarga. Kalau sama yang seperti itu, saya akan dengan keras mengatakan, dengan tegas mengatakan, berhentilah berdoa. Mana ada pendeta suruh orang berhenti berdoa, I will do it. Stop praying, start working. Stop talking, start acting. Saya akan bicara seperti itu dengan terus terang. Berhenti berdoa, mulai kerja. Berhenti ngomong doang, mulai melangkah. Tapi menurut saya sih jarang sih orang yang aneh gitu sekarang. Sekarang lebih banyak orang yang normal, yaitu kerja terus gak pernah doa. Coba siapa orang aneh angkat tangan? Gak ada. Siapa orang normal angkat tangan? Gak berani angkat tangan semuanya. Ini orang normal yang aneh. Oh belajar. S1, S2. Gak tentu, percayalah, gak tentu. Gak tentu garansi you have a good job. Ingat prinsip ini, dear jemaat. Whatever apapun yang kau godok di dapur Allah, yaitu di dalam hadirat Allah. Termasuk di dalamnya, saya janji Anda akan diaduk-aduk oleh Allah. Gak ada orang bisa doa itu memanipulasi Tuhan. Semua orang yang berdoa sungguhan, either antara dia bahasa Hokian betahan, dia terpental keluar, atau dia tetap di dalam dan keluar api yang dihanguskan, tinggal proteinnya. Semua lemaknya terbakar. God is easy to deal with, but is also so hard to deal with. Take it from me. Sudah, terimalah kata-kata ini dari saya. Saya belum kenal Tuhan lebih lama dari beberapa Anda. Tapi saya cukup mengenal Tuhan lebih dalam selama 30 tahun ini. Tuhan itu gampang dealingnya. Karena Tuhan itu gak pernah primplan. Enak ngomong sama Tuhan tuh keluar dalam sama, gak ada pertukaran bayangan. Ngomong sama orang itu lebih menjengkelkan. Dia maksudnya apa? Kalau Tuhan ya itu maksudnya, gak ada maksudnya apa. Tuhan itu berkata aku ya, tidak. Aku ya dan amin. Kalau enggak aku bilang tidak. Enak sama Tuhan, gampang, mudah sekali bergaul dengan Tuhan. Makanya orang berkata bergaul sama Tuhan itu untuk orang istimewa. Oh itu orang salah ngomong begitu. Bergaul sama Tuhan itu susah sekali, Tuhan gak kelihatan. Tak beritahu ya, sama orang yang kelihatan lebih membingungkan. Ada bagus bajumu Ci. Memuji atau iri? Kalau Tuhan memujimu, dia memujimu. Kalau dia menegurmu, dia menegurmu. Lebih baik gak kelihatan. Dia apa adanya. Supaya kita tidak terpukau dengan sesuatu, misalnya kilauannya. Supaya kita bisa lihat karakternya, jangan lihat Tuhan. Jangan lihat fisiknya. Nanti ada waktunya kalau karakter kita sudah teruji, kita ke sorga, kita akan lihat Tuhan anyway. Bergaul sama Tuhan itu gampang. Tapi ya, saya peringatkan ya, susah banget. Tuhan itu satu pribadi yang saya gak bisa tekukkan. Setan bisa takluk. Kita pakai, dalam nama Yesus dia takluk. Tuhan, don't even try. Dia kalau sudah berkata, no. Ayolah, no.
Musa kurang dekat apa sama Tuhan? Merengek-rengek kan, ayolah aku masuklah ke tanah Kanaan, ayolah masuk tanah Kanaan. Tuhan bilang, don't talk to me about that anymore. Coba baca tuh. Don't even try to talk to me about that anymore. Tapi Tuhan tuh baik ya. Musa masuk loh. Musa masuk. Masuk ke Bukit Sion. Langsung gak tanggung-tanggung. Dulu mau masuk sama Yosua, sekarang masuknya sama Yesua. Masuk sama Yesus. Berdiri di sampingnya dengan Elia. Wow, retreat di sana. Mau dibuatkan tenda. Musa masuk. Tapi kalau sama Tuhan, gak bisa ditekuk. Tunggu nanti Musa di sorga, Tuhan kata, kasihan deh lu. Sini. Bapak bilang, turun. Briefing. Kamu pakai seragammu seperti ini anak-anak tadi yang S-Pro. Yang kayak ini, S-Pro. Kamu briefing. Elia, kamu briefing putra Allah. Yesus dari sisi kitab Nabi. Musa, kamu dari kitab Taurat. Briefing. Begini ya nanti. Bukannya Yesus tidak mau tahu. Tapi Yesus juga anak manusia. Semua yang Tuhan katakan di Kalvari, di atas hal penyalipannya. Itu semua sudah ada briefingnya di Taurat. Sudah selesai, aku haus. Semua itu gak ada keisengan. Semua itu dalam nubuatan. Kamu masuk ke sana. Ya sudahlah. Mestinya bukan kamu mungkin yang turun, mestinya Henok misalkan. Nggak tahu ya, ini saya spekulasi. Tapi Musa aja turun, kasihan kamu, ngenes sekali terus setiap kali ngeliatin Kanaan, aku kepingin ke Kanaan, ya sudah kamu turun sekarang. Tuhan itu enggak perlu kau kandani. Paham maksudnya? Dia tahu sendiri. Dia maha smart. Jangan coba outsmart him, jangan coba kita itu sok kenal, sok dekat. Saya paling takut ngeri sama Tuhan, tapi saya paling happy dan cinta juga Tuhan. Aneh ya, satu pribadi ini membuat saya nano-nano perasaan. Saya paling happy kalau sama Tuhan, ketemu Tuhan, seperti yang kalau anjing saya ketemu saya. Wah, saya tapi sekali masuk kalau saya menyembunyikan sesuatu atau kalau hati nurani saya menuduh ada sesuatu yang memang harus saya bereskan. Percayalah, Anda tidak bisa basa-basi, orang lain bisa ya. Kalau mungkin ngomong sesuatu yang penting lalu Anda ngomong, rambutnya bagus ya, iya rambutku tuh nyalon di sini. Langsung gampang sekali dialihkan. Tuhan gak bisa gitu. Kembali lagi. Nah Tuhan begini ya, kembali lagi. Bagaimana dengan dosamu itu? Tapi Tuhan itu ya bagus ya Tuhan. Kemarin kebangun, wah aku percaya Tuhan. Seluruh bumi akan penuh kemuliaan-Mu. Kamu jangan terlalu rohani, kata Tuhan. Gimana dengan dosamu? Gak bisa ditekuk. Don't even try. Don't even try. Makanya semua yang masuk ke hadirat Allah sudah disensor oleh sorga. Tapi doa juga bisa basa-basi loh. Doa yang gitu lihat ya, kalau Anda semakin doa, semakin gak dengar suara Allah, berarti Anda ngotot doanya. Apa yang kau doakan, tidak kau pakai untuk hawa nafsumu. Sebab doa yang sesungguhnya, pasti Tuhan berbicara setelahnya. Kalau gak bicara, berarti Tuhan diemin. Kalau diam, ayat yang tepat adalah, be still and know that I am God. Diam. Dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Kamu jangan banyak bicara. Tuhan aku mau gini. Tuhan itu baru ramah ketika kita itu menyerah. Oh ya Tuhan, oh kasihan sini Musa kamu turun ke Kanaan. Tapi waktu Musa, ayolah Tuhan. Mau tahu, Tuhan kalau diam, 20 tahun langsung hening di bumi, setengah jam di sorga. Itu kalau Anda baca di kitab Wahyu, waktu Tuhan diam, malaikat gak berani masuk. Ada asap keluar dari bait suci di sorga itu, Anda lihat, Anda baca. Dari singgasananya ada asap, semua gak berani dekat. Elia semua ngeri, meskipun mereka sudah selamat, mereka semua sudah ada di sorga, Musa segala. Gak ada satupun orang kudus, gak ada satupun ribuan malaikatnya yang berani mendekat. Makanya setengah jam di sorga itu terjadi keheningan, hening cipta. When God is quiet, don't force him, because you are going to reap punishment. Ada satu jenderal di atas segala jenderal, panglima di atas segala panglima, raja di atas segala raja. Don't negotiate when he's decided. Disinilah banyak orang Kristen kebentur dengan kedaulatan Allah. Mereka tidak ketemu dengan Bukit Sion, mereka ketemu sama Sinai. Hati-hati loh Bapak Ibu. Jangan memperlakukan Tuhan begitu tahun 2023. Kalau Anda mau nyaman hidupnya. Hidup gak tentu nyaman. Tapi kalau mau nyaman hatimu, jangan begitu. Apa yang saya sampaikan Anda bisa mengikuti enggak? Saya coba menceritakan sesuatu yang sifatnya
pewahyuan dalam firman ini. Yang sesuatu yang mungkin Anda kalau baca Anda akan lihat. Tapi saya berdoa supaya Anda bisa lihat karakter Allah dalam hal ini. Semoga saya bisa merepresentasikan Allah yang ku kenal itu seperti apa dengan harapan jemaat bisa mengenalnya. Kalau Anda tahu memperlakukan Allah dengan benar tahun depan, segala sesuatu akan berjalan dalam kebenaran dalam hidupmu. Itu yang disebut carilah dahulu kerajaan. Itu bukan kerajaannya, salah, rajanya. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Itu bukan kerajaannya, bukan kebenaran teorinya. Itu bukan pengajarannya, rajanya. Kebenaran itu Tuhan, akulah kebenaran. I am the truth. Amin. Jadi kalau kita membangun yang tidak tergoncangkan, kita tidak boleh lancang dengan Tuhan. Kita harus tahu menempatkan diri di hadapan yang Maha Kuasa. Menurut saya banyakkan kenapa hari ini gereja kurang direspek di seluruh dunia. Itu karena gereja salah representasi. Dan jemaat juga akhirnya ugal-ugalan. Kita kalau nggak hati-hati, kita memperlakukan Tuhan seolah-olah sinterklasik. Mau gini. Terlalu mudah kita dengar suara orang Kristen berkata, aku kecewa sama Tuhan. Belajar dari orang Yahudi itu masih hidup dalam perjanjian lama. Gereja Yahudi atau non-Yahudi itulah gereja perjanjian baru. Mereka nggak berani nyebut namanya Tuhan aja dikasih YHWH. Itu bukan untuk kita berdebat nama-nama Allah. Saya nggak mau ganti nama Allahku. Aku tetap menyebutnya Yesus, aku tetap dia sebut Allah. Udahlah nggak usah aneh-aneh. Hidup tuh pendek, kenapa kita ganti-ganti? Cuman supaya Anda mengerti, kata-kata Yahudi untuk menyebut Allah itu, disingkat dia nggak berani sebut nama penuhnya. Takut kurang ajar. Takut lancang mulut. Dia nggak berani karena dia merasa bibirnya itu untuk dilalui kata Tuhan itu kotor. Nggak selayaknya karpet merah adalah lidahnya. Yang merah juga enggak, pink juga enggak. Lidah kita itu loh. Itu nggak layak. Kita orang Kristen yang lebih kenal Tuhan dan penggenapan. Mereka masih mengira Yesus itu hanyalah Rabi. Kita yang udah tahu wujudnya ini loh. Kita bisa berkata kecewa sama Tuhan dan sebagainya. Menurut saya, gimana hidup kita gak tergoncangkan? Kalau hubungan kita dengan Tuhan goncang. Kalau worship kita goncang sama Tuhan. Pengenalan kita goyang. Orang yang gak tergoncangkan, apapun yang dia bangun, Mazmur 1 itu, gak semudah merenungkan firman itu baca berapa ayat lalu pasti dapat berkat. Enggak. Tapi orang yang baca ayat dan ngerti karakter Allah. Ini bukan bicara soal pengetahuan. Ini pengenalan. Apa yang saya sampaikan ini bukan pengetahuan. Ini bukan sesuatu yang saya dapatkan dari sekolah teologi. Karena orang gak akan bisa lihat Bukit Sion gini baca ayat gini aja. Ribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Anda gak bisa kupas. Ini bukan dari sekolah teologiaku. Ini dari pengenalanku akan Tuhanku. 30 tahun tuh saya bisa kupas satu ayat begini. 30 years. Bukanlah orang yang merenungkan firman, apapun yang diperbuatnya berhasil. Orang yang merenungkan firman siang dan malam, dia mudeng, ngerti. Itu yang dijamahnya apapun berhasil. Sebab apapun yang dijamahnya setan lari. Apapun yang dijamah oleh orang yang mengenal Tuhan. Tuhan yang membangunnya sehingga tidak sia-sia. Allah yang menjaga kotanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harap Anda bisa nangkap ini. Makanya saya simpan khotbah ini yang di terakhir aja. Karena saya akan khotbah 3 jam. Enggak. Thank you. Saya tahu Anda haus. Antri tadi itu. Saya tadi pagi kelihatan jemaat antri saya sama Pastor Fuji lari sampai ke belakang gitu. Saya bilang sorry ya harus antri. Ya memang iman kami sampai sekarang belum bisa dapat gedung yang lebih besar. Nanti suatu hari, sorry. Ya, saya tahu Anda haus sekali. Tapi saya gak akan khotbah 3 jam kok ya. 2 jam setengah. Ya, apapun yang dibawa ke dalam hadirat Allah, doa kepada Yesus tidak tergoncangkan. Kita lihat sekarang ayat berikutnya. Ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ayat 23 dulu ya. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Jemaat anak-anak sulung maksudnya apa? Yang namanya terdaftar di sorga. Jemaat anak-anak sulung itu bukan gereja mula-mula. Tapi koko-koko kakak-kakak rohani dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang punya pengenalan akan Allah. 1 Yohanes berkata, kepada kamu anak-anak karena kamu tahu dosamu diampuni. Itu masih levelnya children. Kita harus dewasa rohani.
Kita nggak boleh hanya teori, kita harus mengenal Allah sungguhan. Anak-anak muda, kamu kuat, kamu bisa mengalahkan si jahat. Tapi kepada kamu, bapak-bapak, karena kamu mengenal Allah. Bagus ya, itu bukan bicara soal usia loh. Karena orang yang sudah tua tapi kekanak-kanakan juga ada. Orang yang masih muda tapi bijaksana seperti orang tua juga ada. Jadi dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga itu bicara tentang orang-orang yang dewasa iman. Kakak-kakak rohani dalam kerajaan. Kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Itu orang yang sudah mati. Kita gak bisa disebut roh yang sudah sempurna sampai kita meninggal dunia. Atau Tuhan datang kembali, kita di dalam tubuh kemuliaan. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Jagalah, lihat ya, perjanjian dan darah berbicara. Perjanjian dan darah berbicara, berarti Allah kita bukan Allah yang mati. Our God can speak. Our God can speak. Ini good newsnya. Terlalu overrated. Aku gak bisa dengar suara Allah. Gimana? Keluar dari penasaran. Kalau orang mencari Tuhan dalam kehidupan, dia pasti dengar suara Tuhan. Domba pasti bisa dengar suara gembalanya. Oh iya, Pastor Philip, saya pasti bisa dengar suara Tuhan. Bisa, dengar suara setan bisa kok. Dengar suara setan bisa kan? Karena hati kita ke arah sana. Tidur di kamar sendirian, malam-malam matikan lampu takut. Lalu ada bunyi. Kok yakin setan? Tapi kalau hadirat Tuhan, mana gak kerasa hadirat Tuhan? Kok cuma begini doang? Tuhan underrated, setan overrated. Dengan suara setan bisa nggak? Bisa. Anda nggak suka sama setan, menjengkelkan. Anda tahu di dalam hati, tahu aja nggak ada yang beritahu bahwa Anda digoda untuk membenci. Tapi kalau Tuhan bicara, kita nggak dengar. Masa Tuhan? Karena kita terlalu banyak bertanya, Tuhan atau pikiranku? Kita memperkeruh. Bisa kok, bisa. Tapi nggak usah banyak tanya, dengan suara Tuhan itu gimana. Yang pasti kita tahu lah teorinya harus selalu sesuai firman. Tapi sebenarnya nggak usah teori lah. Orang kalau cari Tuhan pasti dengar suaranya. Cuman mungkin secara kognitif atau secara otak kita nggak tahu tadinya Tuhan berfirman. Nanti setelahnya kita tahu, oh ternyata. Tapi untungnya waktu Tuhan berfirman, kita kalau hatinya baik, hatinya nurut sama Tuhan. Meskipun kita nggak tahu pasti, nggak tahu yakin 100% itu suara Tuhan. Tapi waktu kita jalani, buktinya kita juga mau tuh menjalaninya. Nanti setelah lewat kita berkata, Tuhan berbicara ternyata sama aku. Kita nggak perlu tahu Tuhan bicara, kita hanya perlu mendengar dia berbicara. Kita nggak perlu tahu suara Allah itu seperti apa, kita hanya perlu mendengar suaranya. Pejamkan matamu, sebentar aja. Jangan takut, dompetmu tidak akan diambil siapa-siapa. Pejamkan sebentar, pejamkan sungguhan. Yang buka mata, nanti biarkan, ya sudah nggak usah ngancam. Oke ya. Shalom, suara siapa ini? Halo, suara siapa? Oke, bisa dibuka matanya. Tahu suara saya? Coba jelaskan suara saya kayak apa. Serak-serak basah? Ya enggak. Suaranya merdu, tinggi? Ya enggak. You just know it. You just know it. Anda tahu aja. Kenapa? Karena dari tadi kita sudah jalan berapa menit ini, saya bicara. Anda udah terbiasa. Waktu kita baca Alkitab, kita tahu aja nanti tiba-tiba continuation atau kelanjutannya ada suara Tuhan menuntunmu ke kiri kanan. You just know it. Coba jelaskan sama orang kalau cuma dari penasaran atau pengetahuan. Suaranya seperti apa Tuhan? Nggak akan tahu. Tapi kalau Anda mencari sungguh-sungguh, Anda akan ketemu. Amin. Karena Tuhan itu adalah Allah yang berbicara. Perjanjian kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Dan darahnya, kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Our God, His testimony, bicara tentang perjanjian dan darah itu berarti testimonialnya Allah. Allah kita adalah Allah yang bersaksi. Jadi dia bukanlah Allah yang suruh kita kesaksian atau suruh kita bersaksi kemana-mana. Allah kita sendiri adalah Allah yang bersaksi. Roh Kudus disebut roh kesaksian. So don't worry, He will speak to you and you will know it. Dia akan bicara kepadamu dan Anda pasti akan tahu. Sekarang aja karena belum perlu. Anda enggak tahu, jadi kalau mau dirumuskan, dipikirkan, enggak ketemu. Gimana ya? Tapi waktu nanti Anda butuh, Anda pasti tahu. Yes, itu loh tadi.
Amin ya, amin. Sekarang saya tunjukkan ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Powerful. Kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberi janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Perhatikan lagi ayat ini. Ayat berapa tadi? Ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Kita justru jangan takut, jangan khawatir kalau kita nggak dengar suara Allah. Khawatirlah kalau dia bersuara, kita tahu, lalu kita pura-pura nggak tahu. Jangan menolak dia itu berarti nggak ada kata-kata jagalah supaya kamu jangan kelewatan dia yang berfirman. Atau kamu jangan sampai luput dengan suaranya, nggak ada. Penulis Ibrani sangat yakin, domba pasti dengar suara gembalanya. Cuman kalau belum dengar ya memang belum waktu untuk, karena enggak butuh untuk itu. Bukan butuh untuk itu, kadang-kadang kita paksa Tuhan bicara karena nafsu. Ya Tuhan enggak mau ngomong lah. Tapi nanti kalau memang sungguh butuh di mata Allah, Tuhan tahu kita perlu, dia pasti bicara. Dan kita pasti tahu, memang semua harus sesuai dengan firman Allah. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Jadi yang jadi awas-awasan, yang jadi wanti-wanti oleh penulis Ibrani adalah jangan sampai waktu dia bicara, kita tahu, namun kita pura-pura nggak tahu. Dan kita menolak mengeraskan hati seperti Firaun, hatinya dikeraskan, kita menolak dia yang berfirman. Tapi sekarang ada level kedua di dunia ini. Tuhan bukan ditolak karena dia berfirman. Tuhan ditolak karena dia tidak berfirman. Saya pernah sekali ketemu sama anak muda yang kecewa sama Tuhan, akhirnya memikirkan untuk tidak jadi orang Kristen. Pasti dia keluar dari gereja karena dia berdoa puasa. Dia puasa beneran dan minta Tuhan bicara sama dia tentang pasangan hidupnya. Tuhan, karena dia memang lagi senang satu cewek. Dia ngamuk sama Tuhan karena Tuhan tidak bicara apa-apa. At least saya kagum sama dia jujur, Tuhan tidak bicara apa-apa. Daripada orang yang setelah doa berkata, Tuhan bicara sama aku, kamulah jodohku. Kalau ada yang kayak gitu ya, kalau ada ceweknya gitu ya, Anda digituin, Anda juga pura-pura begitu. Tuhan bilang sama aku, suruh Tuhan. Maksudnya Tuhan juga bilang sama aku, nanti Tuhan akan bicara sendiri sama aku. Ya, kalau ada orang menodong Anda dan berkata, kamu jodohku. Tuhan bilang sama aku, Tuhan bilang sama, nanti gini. Tuhan bilang, gimana tadi? Kamu jodohku karena Tuhan bilang sama aku. Gampang. Oh, Tuhanmu ya Tuhanku kok. Kenapa Tuhan tidak bilang sama aku? What's wrong with me? Apa salahnya dengan aku? Hubunganku fine-fine saja sama Tuhan. Tuhan pasti bilang sama aku. Jadi kalau nanti kamu doa lagi sama Tuhan, saya sih akan doa sendiri sih. Nggak perlu kamu beritahu. Kamu bilang sama Tuhan, dia nggak percaya. Tuhan aja yang bilang sendiri. Setelah dia nunggu 2 tahun, 3 tahun, kalau dia datang lagi menagih, Tuhan udah bilang nggak? Belum. Lalu dia paksa-paksa. Bilang aja, Tuhan bilang tidak. Loh, berarti misinformasi dong. Tuhan bilang tidak sama saya, Tuhan bilang iya sama aku. Sama kamu bilang tidak. Ya sudah, berarti kamu yang salah. Ini perasaanku. Paham maksud saya? God, kadang-kadang di dunia ini sekarang di zaman Eden, Tuhan dimusuhi karena dia tidak berfirman. Firman yang bisa dibuat sama kita, sekalipun dari Alkitab kita bisa buat satu mencuat. Anda tahu kalau God is not shedding any light upon that scripture. Karena Anda hendak memakainya untuk kepentinganmu. God doesn't shed light. There's no power di dalamnya. Makanya iman itu timbul bukan dari firman. Bukan dari logos atau firman tertulis. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kata pendengaran itu rema firman Kristus di situ adalah rema firman yang Tuhan ucapkan. Memang untuk itu, meskipun kalau kita baca Alkitab tidak boleh simsalabim abrakadabra. Oh yang mana yang Tuhan mau, jangan ngeroh begitu, tetap sistematis. Saya kalau baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu peduli amat. Pernah sekali saya baca Alkitab itu yang hasta-hasta itu, aduh kalau saya baca Alkitab sekali langsung 10 pasal. Karena hasta-hasta itu berapa pasal, saya udah pusing. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bisa bicara apa sih lewat ini? Gak ada apa-apa yang saya bisa terima secara kognitif. Tapi gara-gara hasta-hasta itu dulu saya itu orangnya emosional. Saya pindah-pindah negara itu karena perkelahian. Ya. Jadi kalau dulu orang berkata, Philip kalau kamu itu marah sama orang mau berantem gitu tuh hitung sampai 10 dulu.
Saya nggak bisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, langsung jalan. Megaloman, langsung jalan. Tapi kena hasta-hasta, mau nggak mau kita duduk dan boring setengah mati. Ini berapa hastanya? Atau nama-nama ini anaknya ini anaknya ini. Saya berjanji dalam hati saya, nanti suatu hari punya anak, enggak ambil dari Alkitab namanya. Tapi keluar juga ya Jeremy dan sebagainya ya. Dan saya baca terus. Aduh, lalu hari itu saya jalan naik mobil, biasanya panasan dengan mobil saya diserempet orang. Aneh tuh, saya kok sabar ya? Dulu saya suruh hitung 10, sekarang saya hitung hasta-hasta. Setan tidak bisa masuk, karena saya tidak bisa lagi marah sama orang itu. Saya yang bisa duduk sabar di hadirat Allah, baca hasta-hasta. Saya bisa diolok-olok oleh mobil sebelah, saya tidak marah. Tidak menggarap iniku, tapi menggarap iniku. Jangan pernah berkata bahwa kalau kita baca Alkitab Tuhan tidak berbicara. Janganlah bang-bang tut jendela wawa. Kejadian Wahyu itu sistematis, selesaikan. Namun demikian Anda tidak bisa pilih ayat mana melompat bagi Anda hari ini. Paham ini. Anda bisa baca pasal sesuai dengan disiplin rohani. Anda tidak bisa tentukan ayat mana yang melompat. Nah itulah rema. Pendengaran oleh firman Kristus, kata firman itu sendiri rema. Kristus itu urapan, artinya Mesias yang diurapi oleh Allah. Bukan cuman firmannya itu rema yang melompat, tapi juga ada urapan Tuhan di sana. Nah ini yang menjadikan apa yang ada dari yang tidak ada. Ini dia. Ini, bukan dengan kita membacakan sembarang Alkitab dan mengharapkan ini pasti terjadi. Kita harus disiplin rohani, makan rohani, merenungkan semuanya. Karena semuanya itu, rema gak rema ada arti yang kita bisa petik hari ini. Tetapi waktu kita membacanya ada beberapa yang shedding light. Bahkan ditambahkan dengan mimpi, penglihatan, peneguhan. Itu luar biasa. Dan kadang-kadang Tuhan dimarahi oleh orang gara-gara Tuhan tidak melakukan aksi ini dalam hidupnya. Karena mereka ingin sesuatu. You cannot force rema, you did not create the world. Kita tidak bisa memaksa rema karena kita tidak menciptakan dunia. Pada mulanya, lalu dia berfirman jadilah terang. Itu dia dari dulu, belum ada dirimu di situ. You cannot create rema in your soul. It must be given to you. Tidak bisa kita ciptakan rema, tidak dari kita, tapi dari Mesias. Itu diberikan, tidak diciptakan, tidak dijadikan dari diri kita. Makanya orang yang berdoa sesuai dengan rema dan berjalan sesuai dengan janji, apapun yang dia pegang, itu milik Tuhan. Siapa berani apa-apakan itu biji mata Allah. Makanya kalau Tuhan bicara, satu, kalau orang itu jalankan misalkan, itu bukan orang itu yang kita lawan. Yang kita lawan adalah Tuhan, karena orang itu hanyalah abdi atau hamba saja. Makanya apa yang lahir dari firman, bukan dari firman-firmanan, dari firman Kristus tidak akan tergoncangkan. Makanya itu ada bisnis orang yang dibangun, karir seseorang. Itu hasil dia itu menerima firman dari Tuhan. Itu gak bisa diapa-apakan. Orang mau coba goyang dia gak bisa. Goyang dia, masukkan dia ke mulut singa, malah mereka yang dimaksa singa. Singa dikasih dagingnya orang-orang ini tidak nafsu makan. Tapi orang-orang itu ketika diputar balikan oleh Tuhan. Karena mereka melawan Tuhan, bukan melawan Daniel. Mereka dicemplungkan ke gua singa, belum sampai mendarat udah dicabik-cabik sama singa. Listen very carefully. What comes from the Lord will establish it. Jadi kita harus tahu bahwa yang tidak tergoncangkan tahun depan adalah yang lahir dari firman. Bukan lahir dari keinginanmu, bukan lahir dari pikiran positifmu, bukan lahir dari angan-anganmu, bukan lahir dari cita-citamu sendiri, planningmu. Makanya itu sebelum planning, cari firman. Cari Tuhan. Meskipun kita tidak bisa menciptakan firman, rajin mencarinya, kita akan ketemu. Karena waktu kita rajin mencarinya, kita akan menemukan. Kita akan menemukan janji-janji Tuhan. Iman kita mulai tumbuh, meskipun kita tidak bisa menentukan. Suatu hari saya masuk dalam pelayanan kesembuhan itu, saya udah ngerasa sih ada panggilan. Tetapi saya dulu masih kedagingan, saya nggak ngerti bagaimana harusnya saya berhenti di titik tertentu. Tapi Tuhan tuh baik sekali, ajari seorang ingusan seperti saya secara rohani.
Saya baca firman Tuhan tentang kesembuhan, gak ada kesembuhan terjadi. Saya baca. Tapi pelan-pelan saya dapat pengertian. Semua yang saya baca waktu itu gak ada kesembuhan terjadi. Semua yang saya baca hari itu ternyata berguna hari ini waktu kesembuhan sudah terjadi. Paham maksud saya? Waktu saya baca satu-satu. Lalu suatu hari di sebuah ibadah di Vancouver, Kanada, saya sudah pelayanan sampai ke WL. Saya minta sama Tuhan, kalau WL puji-pujian sudah diwanti-wanti, sudah diperingatkan tidak boleh ngadakan KKR sekalian, WL ya mimpin pujian, jadi itu healthy. Setelah selesai kan semua orang udah buyar gereja, saya minta izin sama pendeta, boleh gak saya doakan mereka yang sakit. Ada satu oma-oma itu lumpuh, paralyzed. Saya doakan dia. Saya doa itu ngotot sama Tuhan. Lord, you must heal her. Saya ulang-ulang ayat. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan dan sebagainya. Itu oma itu dari pertama kali terharu sampai oma itu terbeban. Paham maksud saya? Dia dari percaya sama saya sampai dia harus jalan demi saya. Kalau saya tahu gimana, kasihan. Oma itu goyang-goyangkan kakinya. Ada satu orang waktu itu di gereja itu yang tidak karismatik. Karena gereja di Kanada, di Amerika, di mana itu yang orang-orang perantauan kan dari macam-macam latar belakang. Ada yang dari ini denominasi ini itu. Ada satu itu nggak pernah dapat penglihatan apa segalanya. Dia lagi makan di ruangan bawah. The fellowship nih ceritanya, makan makanan Indonesia tante-tante yang buat. Lalu tiba-tiba dia melihat Tuhan ditata. Enggak pernah nih. Orang kalau sering bilang penglihatan, orang gitu ya kita bisa uji dulu. Tapi kalau orang enggak pernah dan anti itu tiba-tiba melihat sesuatu, Anda enggak usah uji lah. Enggak, rasanya. Anda harus tahu mungkin dia melihat sesuatu. Nah beritanya Anda bisa uji apakah dari Tuhan atau setan. Dia sampai nangis, dia sampai gemetar berkata aku dapat penglihatan. Dalam penglihatan itu dia lihat Tuhan di atas tata, enggak kelihatan mukanya dan ngomong satu kalimat. Suruh Philip pulang. Sungguhan kok saya diketawain gimana. Waktuku belum tiba soalnya. Itu masa-masa di Before 30 kan ada di cerita saya itu waktu diambil itu karunia untuk ngajari saya untuk humble, untuk jadi menghamba dulu. Pujian saya mulai pelayanan yang simple. Tapi itu pelan-pelan saya mulai nekat kan, saya minta gitu dan suruh Philip pulang karena saya sudah 1 jam doakan oma itu. Oma itu bayangin capek loh. Saya nggak capek, wah oma itu terus goyang-goyang dan dia letih sekali. Tapi Tuhan baik loh. Tuhan gak pernah kecewakan kita. Oma itu gak sembuh. Itu saya kecewa sama Tuhan lama. Sekarang saya ngerti, kan gak lahir dari firman. Itu lahir dari kerinduanku akan firman. Oma itu gak sembuh, anaknya. Jadi anaknya itu, saya itu teman cucunya. Jadi ini oma sudah tua. Itu anaknya dia itu udah pria umur 55 ke atas, 55. Dan anaknya itu ngalami koroner. Dan sembuh seketika, sesuatu terjadi, saya gak taunya langsung hari itu. Bulan depannya dia cek lagi mestinya operasi kayak atau apa. Gak jadi karena tiba-tiba normal semua. Dan dokter berkata ini gak mungkin. Dan orang itu merasa waktu saya berdoa, lihat mamanya begitu, dia juga doa, tolong sembuhkan Tuhan, cepat sembuhkan sebelum mamaku capek. Itu waktu dia doakan setengah mati itu, dia rasa ada yang tek, ada yang pegang hatinya, tek. Bukan sembuhkan yang saya inginkan, Tuhan sembuhkan putranya tanpa saya tahu. Saya tahunya itu tahun-tahun depan. Berita buat saya sederhana, suruh Philip pulang. Gak berani saya langsung berhengkang kaki. Saya nangis, Oma, maaf Oma, saya gagal. Omanya lihat saya. Terima kasih Philip. Jangan doakan aku lagi. We all have our stupidity. That's the stupid me. Apa yang tidak lahir dari firman ya? Yang terakhir aja, dengan ini selesai. Thank you sudah sabar-sabar di overtime sedikit, gak apa-apa ya. Saya dengar-dengar luar macet sekali. Ayat 28, yuk. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Bagus ya. Ucap syukur aja deh.
Apa yang tangan kita bisa temukan, lakukan, mengucap syukur. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Gimana sih cara berkenan? Dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ingat ya, simple ini aja, lot atau bagian kita. What is our lot? Parking lot itu tempat parkir E12, B1, di basement 1, E12. Ingati lo mobilmu, banyak orang hilang, parkir mana mobilku tadi? Jangan sampai lupa diri, our lot is simple. Do everything with thanksgiving. Lakukan semuanya dengan ucapan syukur dan dengan hormat dan takut, maksudnya dengan integritas yang tinggi. Tugasmu cuman itu, hai parking lot kendaraan Tuhan. Kita kan hanya kendaraan. Cuman itu saja. Ingat E12 basement 2. Jangan lupa do everything with thanksgiving. Lakukan dengan ucapan syukur dan dengan integritas. Percayalah nanti Tuhan sendiri yang campur tangan pada waktunya. Jangan sampai kena sekak sama Tuhan seperti saya. Suruh pulang. Ada nanti ya, lebih baik kita dengar kalau saya nggak keterlaluan, masa Tuhan begitu. Menurut saya Tuhan berfirman sama saya hari itu, penglihatan pada wanita itu. Dia adalah ibu pendeta sih, salah satu ibu pendeta di sana, di barat situ yang nggak percaya gitu-gituan. Tetapi dia bisa dapatkan itu. Menurut saya sih penglihatan itu bukan untuk saya. Saya itu dimarahi dengan kasih. Penglihatan itu untuk oma itu, Tuhan tuh bela oma itu. Let her go. Hai Firaun, lepaskan umatku. Ini 3, udah ditulis ya? Kok udah dikeluarin dulu? Ya udah, ini adalah review kita hari ini. Membangun yang tidak tergoncangkan di tahun 2023 adalah sebagai berikut. Apa yang dibawa di dalam doa kepada Yesus tidak tergoncangkan. Di foto ya. Apa yang didengar dari firman Kristus tidak tergoncangkan. Apa yang dilakukan dengan ucapan syukur dan integritas tidak tergoncangkan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan.